era pasar bebas, persaingan barang hasil produksi menjadi sangat ketat, seiring dengan kemudahan yang diperoleh produk negara lain masuk ke dalam pasar dalam negeri. Untuk meningkatkan daya saing, serta mendorong dominasi produk dalam negeri di kancah perdagangan nasional, harus dilakukan standarisasi mutu produk dari industri besar, industri kecil dan menengah, ataupun mutu produksi dari usaha kecil menengah UKM, agar tidak tergerus oleh produk impor yang sudah memiliki standar produksi. Karenanya menetapkan Standar Nasional Indonesia atau SNI bagi hasil produksi dalam negeri menjadi wajib dilakukan. Pasar tidak akan memilih produk yang tidak memiliki standar produksi, sebab tanpa SNI bisa diartikan produk tidak memiliki jaminan kualitas atau mutu. Kenapa barang ini penting disertifikasi atau distandarkan? Karena barang ini adalah putaran yang paling banyak. Segala macam aktivitas manusia berhubungan dengan barang. Nah, barang tentunya kalau tidak ada acuannya, tidak ada gambarannya, tidak ada gambaran jelas tentang keamanannya, gambaran jelas tentang mutunya, sangat membahayakan. Penetapan Standar Nasional Indonesia merupakan sebuah upaya untuk melindungi konsumen dan para pelaku usaha dalam aspek keselamatan dan kesehatan serta kelestarian lingkungan hidup atau K3L. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Bagi pengusaha yang ingin memberikan sertifikasi bagi produk miliknya, dapat mengajukan permohonan ke lembaga sertifikasi produk yang ditunjuk oleh pemerintah dalam mendukung pelaksanaan regulasi teknis terkait produk-produk yang wajib memiliki SNI. Lembaga sertifikasi produk atau LS Pro ini berada di kota masing-masing. Untuk mendapatkan sertifikat produk penggunaan tanda Standar Nasional Indonesia, pemohon dapat melakukan pendaftaran, dilengkapi dokumen permohonan seperti NPWP dan izin usaha. Setelah itu pihak LS Pro akan melakukan verifikasi terhadap kecukupan dokumen yang dilanjutkan dengan melakukan evaluasi terhadap contoh produk berupa uji laboratorium. Dari hasil uji laboratorium pada produk, tim penilai akan membuat kajian dan memberikan keputusan sertifikasi. Apabila produk dinyatakan lolos, maka penerbitan sertifikat dapat diberikan. Namun apabila produk dinyatakan tidak memenuhi standar, maka pemohon dapat memperbaiki catatan-catatan revisi yang diberikan oleh tim audit. Pemohon dapat mengajukan kembali permohonan standarisasi. Standarisasi produk merupakan hal penting mengingat hadirnya pasar tunggal di Asia Tenggara atau ASEAN yang membuka peluang sangat luas bagi produk pengusaha dalam negeri, termasuk pelaku UKM. Bukan saja untuk wilayah regional, tetapi juga untuk menembus pasar global. Proses pemberian sertifikasi juga berlaku bagi produk luar negeri, karena proses ini sudah mengacu pada aturan internasional dan sudah diakui di luar negeri. Di ASEAN ini ada proses yang namanya harmonisasi standar. Jadi produk-produk yang nggak punya standar nggak bisa masuk. Kemudian harmonisasi lembaga penilaian kesesuaian yang termasuk diantaranya LS Pro dan lembaga pengujian. Nah kalau sudah ada itu siap. Nah tentunya ini juga adanya standar ini juga untuk kalau ada produk yang tidak berstandar, ya jangan dibeli lah, atau kalau bisa dikendalikan lebih baik lagi, jangan masuk ke Indonesia. Badan Standarisasi Nasional atau BSN telah menetapkan bahwa biaya pelayanan sertifikasi bagi produk dalam negeri sebesar Rp18.550.000. Sedangkan untuk biaya pelayanan sertifikasi produk impor ada di angka $6.200 Amerika Serikat. Biaya tersebut sesuai dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2012 tentang jenis-jenis tarif atas penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Perdagangan. Sedangkan waktu pelayanan tercepat mencapai 15 hari kerja dan paling lama 41 hari kerja. Penetapan waktu ini berlaku di luar waktu pengujian laboratorium, terhitung sejak persyaratan permohonan lengkap.
Ada dua tipe sertifikasi yang kita berikan pada saat ini, yaitu tipe 5 dan tipe 1B. Jadi yang tipe 5 ini adalah proses sertifikasi yang memerlukan kunjungan ke lapangan, sedangkan yang tipe 1B ini hanya untuk per partai barang tersebut. Jadi tipe 1B ini lebih ringkas daripada yang tipe 5 tadi. Adapun masa berlakunya sertifikat SNI ini tergantung pada klasifikasi produk. Sebagai contoh, untuk produk-produk seperti barang-barang kelistrikan dan perangkat elektronika yang disebut tipe 5, sertifikat SNI berlaku selama 4 tahun. Sedangkan tipe 1B dan 1N berupa mainan anak-anak berlaku selama 1 tahun. Hingga Juni 2016, data Badan Standarisasi Nasional mencatat sebanyak 2.435 perusahaan telah menghasilkan produk-produk ber-SNI, dengan rincian 1.487 perusahaan dari dalam negeri, dan sisanya adalah perusahaan dari luar negeri. Pentingnya mendapatkan pengakuan akan jaminan kualitas dan standar mutu dari lembaga berkelas internasional, serta dapat bersaing dengan produk impor, telah mendorong pelaku usaha mesin laundry asal Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengajukan proses untuk mendapatkan sertifikat SNI. Berbisnis binatu atau laundry, seorang pengusaha biasanya membutuhkan modal besar untuk pengadaan alat-alat seperti mesin cuci dan mesin pengering. Modal seringkali menjadi penghalang bagi pengusaha kecil untuk memajukan usahanya, terutama bila ingin bersaing dengan pelaku usaha sejenis. Bagi Ashari, warga Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, penghalang tersebut diubah menjadi tantangan. Berbekal ide dan kreativitas, ia berhasil membuat mesin laundry berupa mesin cuci dan pengering dengan harga terjangkau namun tetap berkualitas. Waktu itu berangkat dari basically rekayasa teknik. Ya modalnya seadanya, bahannya seadanya yang kita punya stok, Mbak. Jadi kalau ada pepatah itu tidak ada rotan, akar pun jadi. Saat itu seperti itu. Jadi yang penting kita observasi dulu dengan barang seadanya. Yang penting terus ketemu hasilnya seperti apa. Lah setelah jadi box dryer itu, maka terus kita bikin bagaimana kita menghadirkan sebuah alat yang terjangkau. Akhirnya waktu itu saya kombinasi, konstruksinya pakai besi, dindingnya saya pakai semacam kalsibot, seperti itu. Itulah yang bisa kita hadirkan saat itu, mesin box dryer. Pada awal memulai bisnis membuat mesin laundry, Ashari hanya dibantu oleh beberapa anggota keluarga. Di tahun 2012, Ashari mulai membuka pelatihan teknik bagi pemuda di lingkungan desanya yang umumnya merupakan buruh batu bata merah. Setelah 6 bulan mengikuti pelatihan, para pemuda yang sebagian besar hanya tamatan sekolah dasar atau sekolah menengah pertama ini diberi kesempatan untuk menjadi karyawan di pabrik mesin laundry milik Ashari. Tentu saja kesempatan ini disambut baik karena bisa mengubah dan meningkatkan taraf hidup para pemuda desa. Itu masih menunggu dari 1 bulan itu belum bisa mendapat uang, harus menunggu dari hasil penjualan batu bata. Tapi kalau sekarang ya alhamdulillah tiap bulannya bisa diandalkan gitu. Untuk pembuatan 1 mesin laundry dibutuhkan 7 orang pegawai dengan proses pengerjaan sekitar 2 minggu, mulai dari persiapan bahan, perancangan, perakitan hingga tahap akhir. Ada 5 jenis mesin laundry yang diproduksi di sini, yaitu mesin cuci, mesin pemeras, mesin pengering, mesin setrika, serta mesin cuci dan pemeras dengan
dengan kapasitas mulai dari 15 hingga 60 kg. Mesin laundry karya anak negeri asal Bantul ini dilabel dengan nama Kanaba, juga memiliki berbagai keunggulan seperti jenis suku cadang yang mudah ditemui dan sistem electrical per segment, di mana apabila ada satu komponen mesin yang rusak, maka hanya satu komponen tersebut saja yang harus diganti. Dengan demikian perbaikan menjadi lebih murah dan lebih mudah. Mesin laundry produksi dalam negeri ini dibanderol jauh lebih murah dibandingkan dengan produk impor dengan spesifikasi sejenis. Sulitnya karena memang beda segmen ya Mbak. Kalau untuk mesin-mesin yang impor itu kan harganya memang tinggi kan seperti itu. Mereka juga computerized. Nah, tapi dari sisi fungsional mesin itu sama. Kalau mesin cuci ya untuk nyuci, kalau mesin pengering ya untuk ngeringin, kalau mesin setrika ya untuk ngalusin, sama sih. Cuma yang membedakan adalah sistemnya. Kalau yang kami itu semi otomatis kan gitu. Jadi ada manualnya, ada otomatisnya. Otomatisnya misalkan seperti pintu dibuka, itu nanti mesin akan mati. Ketika ditutup dia akan hidup sendiri. Itu yang otomatisnya. Dari sisi panasnya juga mengatur sendiri, dari sisi waktunya mengatur sendiri. Cuman tidak computerized gitu Mbak. Dengan penawaran harga yang lebih terjangkau, serta kualitas layaknya produk dari luar negeri, mesin laundry Kanaba karya anak negeri ini mulai banyak diburu para pengusaha pemilik hotel dan rumah sakit. Bila pada tahun 2012, Ashari mampu memproduksi 5 mesin laundry setiap bulan. Namun sejak tahun 2015, dengan bantuan sekitar 30 orang karyawan, Ashari dapat menghasilkan 25 mesin laundry dalam sebulan. Mungkin lebih efektif, lebih rinci gitu loh, nggak terlalu ribet banget. Masalahnya kan dia manual semua, jadi nggak terlalu ribet. Karena biasanya rata-rata sekitar 50 kilo, untuk daya muatnya kan 60, tapi nggak sampai penuh. Ada waktu tempatnya yang longgar. Oh ya 40 kilo, ya minimal 25. Berapa lama Pak? Itu sekitar 1 jam sampai 1,5 jam. Mesin laundry karya Ashari telah menjangkau berbagai kota dari Aceh hingga Papua. Bahkan karya anak bangsa ini juga telah berekspansi, memenuhi permintaan dari negara tetangga Timor Leste. Bertekad ingin melakukan perluasan pemasaran dan menggalakkan ekspor ke luar negeri, Ashari pun mengajukan permohonan untuk mendapatkan sertifikat SNI atau Standar Nasional Indonesia bagi seluruh mesin laundry yang ia produksi. Ketika barang itu sudah lolos SNI, itu berarti sudah diuji dari sisi fungsionalnya, dari sisi safety-nya. Jadi benar-benar saya akan menjadi bisa tidur atau saya menjadi percaya diri ketika barang saya itu sudah dicek oleh satu lembaga yang kredibel, yang di situ safety-nya juga sudah terpenuhi, sehingga ketika diterima di konsumen itu menjadi tidak membahayakan. Nah, dengan demikian maka kami mengeluarkan semua produk itu dalam posisi percaya diri. Setelah melewati tahapan pendaftaran dan uji laboratorium sebanyak 2 kali untuk masing-masing mesin, kini Ashari menunggu penerbitan sertifikat SNI untuk mesin-mesin laundry yang diproduksi dari Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Bila produk kreasi anak negeri dari Bantul ini masih menunggu proses penerbitan sertifikat SNI, berbeda halnya dengan produk kreasi televisi rakitan, karya warga Karanganyar yang telah berhasil menerima sertifikat SNI sejak Januari 2016.
Memiliki sertifikasi standar produksi seperti produk ber-SNI merupakan kebutuhan bagi para pengusaha. Produk ber-SNI merupakan jaminan akan kualitas dan mutu, sehingga lebih dipercaya dan lebih siap untuk bersaing di pasaran, sekalipun dibuat oleh pengusaha kecil menengah. Hal ini yang melatar belakangi seorang pengusaha kecil menengah pembuat televisi asal Karanganyar, Solo, Jawa Tengah, Muhammad Kusrin. Kegemarannya mengutak-atik perkakas elektronik sejak kecil menjadikan Kusrin percaya diri untuk menekuni industri televisi rakitan di tahun 2011 silam. Di tangan Kusrin, monitor bekas komputer dapat disulap menjadi layar televisi baru. Ia menggunakan tabung monitor bekas dari perangkat komputer dengan alasan harga yang lebih murah, namun kualitas dan ketahanannya lebih baik dari tabung televisi bekas. Ya, pertama itu saya kan bikin televisi yang dulu itu, Mbak, TV lama-lama yang udah mati-mati itu. Kita reparasi, kita belikan mainboard mesinnya itu, terus kita rakit lagi. Tapi posisi itu masih TV bekas, casingnya bekas, tabungnya bekas. Lama-kelamaan tabungnya juga habis, tabung televisi itu kan habis. Terus saya punya pemikiran untuk arah ke tabung monitor waktu itu. Arah ke tabung monitor, saya ambil tabungnya aja waktu itu. Ambil tabungnya, kita komponen yang lain yang di ini apa belakangnya tabung itu kan beda sama TV. Terus kita pakai yuk televisi waktu itu. Kusrin selalu memastikan sendiri monitor yang ia pakai dalam kondisi bagus di atas 85%. Ia berani memberikan garansi setahun tukar baru untuk semua pelanggannya. Untuk satu unit TV ukuran 14 inci, Kusrin memasarkan TV daur ulang karyanya seharga Rp350.000 hingga Rp400.000. Sedangkan untuk ukuran 17 inci, Kusrin mematok harga Rp550.000 hingga Rp600.000. Tentu, harga TV rakitan ini jauh lebih murah dibandingkan dengan TV merek lain. Itulah sebab TV rakitan Kusrin lebih diminati sebagai TV murah di kalangan masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Produksi TV murah Kusrin berkembang pesat. Ia bahkan dapat memproduksi sekitar 4.000 hingga 5.000 unit televisi per bulan. Untuk mempercepat produksi, Kusrin awalnya dibantu 5 orang karyawan. Namun kini, ia telah memiliki tak kurang dari 20 karyawan yang merupakan warga di sekitar tempat tinggalnya. Setelah dilatih langsung oleh Kusrin, para karyawannya ini rata-rata mampu merakit 10 hingga 15 unit televisi dalam waktu 1 hari dengan upah Rp8.000 untuk setiap unit televisi yang selesai dirakit. 8.000. Oh, 8.000 ya, Mas? Oke, terus sekarang yang udah bisa dirasakan manfaatnya apa aja nih, Mas? Ya, dapat ilmunya, Bu. Ya, dari di rumah juga bisa nyatu-nyatu sedikit-sedikit gitu. Bisa bantu-bantu tetangga yang rusak TV-nya. Sukses yang diraih Kusrin bukan tanpa kendala dan cobaan. Di tahun 2015, ia didakwa telah dengan sengaja memproduksi barang yang tidak memenuhi standar nasional Indonesia SNI yang diberlakukan secara wajib di bidang industri. Menyadari kesalahannya, Kusrin pun berjuang untuk mendapatkan sertifikasi dari Organisasi Standar Internasional atau ISO, serta sertifikat SNI, Standar Nasional Indonesia. Selama 8 bulan lebih, sejak Mei 2015, Kusrin mengurus persyaratan SNI dan mengikuti semua alur proses uji kelayakan terhadap televisi rakitan yang ia produksi. Usaha Kusrin berbuah manis, hingga akhirnya pada Januari 2016, ia berhasil menggenggam sertifikat SNI.
SN itu nggak sulit, mudah sekali sebetulnya. Cuman kita nggak tahu cara tempatnya aja sebetulnya. Kantornya di mana itu juga nggak tahu. Kalau prosesnya mudah. Perjuangan, jatuh bangun, dan kesabaran Kusrin dalam upaya meraih SNI diapresiasi oleh pemerintah. Kusrin diundang Presiden Joko Widodo untuk datang ke Istana Negara sebagai bentuk dukungan moral bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Ya perasaannya seperti ngimpi gitu aja, nggak disangka-sangka gitu loh. Saya juga nggak sadar waktu itu. Kalau sadar orang sadar, tapi apa benar gitu loh. Kita kan kini rakyat kecil, masalah perizinan birokrasi Indonesia tolong dipermudah, nah, seperti itu. Ibaratnya orang mau istilahnya coba-coba usaha, kalau udah mau bangkit terus kena masalah, akhirnya nggak jadi lagi, ada yang trauma, ada yang seperti itu. Cuman masalah perizinan tolong dipermudah. Kini Kusrin bisa menyematkan label SNI di seluruh TV rakitan yang ia produksi. Untuk menjaga kualitas produksi sebelum sampai di pasar, ia melakukan proses uji kelayakan televisi yang dilakukan sebelum pengemasan. Kalau gambarnya itu semua warna ada semua. Merah itu masih normal, kayak biru, hijau itu normal semua. Sama kalau suara ya speakernya kadang ngeprek gitu. Setelah mendapatkan label SNI untuk ketiga televisi rakitan yang ia produksi, yaitu Max Trend, Veloz, dan Vener, kini Kusrin bisa kembali bernafas lega, meneruskan usaha TV rakitannya. Toko yang menjual televisi hasil produksi anak negeri yang ber-SNI ini terpajang dengan nyaman dan dipasarkan dengan aman. Jangkauan pemasaran meluas di berbagai daerah di Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, serta sebagian Jawa Barat. Saya merasa nyaman gitu saja. Jadi kalau yang sudah SNI berarti tidak ada yang mengusik lagi gitu. Jadi kita menjual nyaman. Sekitar 20-30 per bulan. Televisi rakitan karya Kusrin dan juga mesin laundry Kanaba yang diproduksi oleh Ashari di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan contoh keberhasilan produksi anak negeri yang menyadari pentingnya arti standarisasi produk. Dengan melekatkan logo SNI, hasil produksi dapat diterima dengan baik oleh konsumen dan mampu bersaing dengan produk impor pada pasar dalam negeri. Dengan menerapkan standarisasi bagi produk dalam negeri, menunjukkan perhatian pemerintah Indonesia dalam memperkuat sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Penerapan Standar Nasional Indonesia atau SNI pada produk kreasi anak negeri merupakan upaya penting menghadapi masyarakat ekonomi Asia Tenggara atau MEA.